yang tadi belum sempat ngobrol sama saya, aku kembali lagi supaya kita cukup waktunya ya. Kali ini kita akan membahas apa sih penyebab pebisnis pemula di digital marketing itu gagal memulai bisnisnya dan sampai bisnisnya itu berhasil. Itu yang pertama adalah nomor satu, dia kurang fokus ya. Yang kedua, oke, tadi kita membahas mengenai bagaimana sih penyebab bisnis pemula itu dia gagal ya. Seringkali kita melihat teman-teman kita, bahkan kita sendiri ketika kita mau memulai bisnis digital marketing, online marketing, itu nggak seperti yang kita harapkan ya, nggak seperti yang orang bayangkan, atau nggak seperti kalimatnya para mastah-mastah kita ya. Dimana ketika dia jalan, ketika dia memulai bisnisnya, yang terlihat itu selalu suksesnya, selalu enaknya, selalu mobil sportnya gitu ya. Nah, kalau ditanya Mas ya punya mobil sport, ada. Tapi yang ini versi mini ya, versi mini. Nah, nggak punya. Saya biasa mobil kecil. Nah, terus kemudian apa sih yang menyebabkan pebisnis pemula itu tidak berhasil menjalankan bisnisnya, atau tidak bisa mengikuti para seniornya, atau tidak bisa menjalankan bisnis dengan baik, atau bahkan mau memulai aja merasa susah ya? Itu banyak hal. Yang pertama adalah kurang fokus. Nah, ini yang selalu menjadi problematika kita semua ketika kita punya bisnis, apapun bisnisnya. Kalau kita nggak fokus ya nggak bakal jadi. Kalau kita nggak memusatkan pikiran kepada satu hal, itu nggak jadi. Beruntung banget buat teman-teman yang bahasanya tanda kutip masih jomblo gitu ya, masih jomblo, masih newbie, masih punya kesempatan banyak banget untuk memulai bisnisnya tanpa distraction, tanpa hambatan keluarga, tanpa hambatan sesuatu yang lain gitu. Jadi kita hanya tinggal kita dengan digital marketing kita atau bisnis kita gitu. Nah, kemudian yang kedua, penyebab pebisnis pula itu tidak bisa bertumbuh dan berkembang itu seringkali tidak melihat kemampuannya ya pada saat itu ya. Kita seringkali melihat teman-teman yang mau mulai itu startnya ke hal yang sulit dulu, misalkan ke Facebook Ad dan Google Ad. Ada kalanya ketika kita mulai dari yang mudah dulu. Misalkan kita mulai dengan marketplace dulu, memulai dengan email marketing ya, marketing susah ya. Mulai dengan marketplace WhatsApp marketing gitu ya. Terus kemudian belajar dulu yang banyak. Kemudian yang ketiga itu nggak cukup mentor. Nah, ini yang paling sering banget kita temuin teman-teman itu, walaupun mungkin di YouTube banyak, kemudian di tutorial juga banyak, ikut juga komunitasnya ya. Kayak dulu saya belajar itu dari komunitas ya, karena nggak ada YouTube ya, mungkin YouTube-nya belum lahir. Seringkali kita belajar dengan komunitas. Ketika kita ngobrol dengan komunitas itu yang dibicarakan adalah topik ya. Seringkali bicara dengan topik rahasia atau strategi para senior kita yang pada waktu itu working. Misalkan saya belajar tentang Amazon ya. Amazon itu ada teman kita yang sukses di Amazon dan mereka sering sharing dan berbagi. Kemudian ada yang Google Ads, mereka bercerita dan berbagi. Kemudian ada yang main toko online gitu ya, toko online gitu, mereka bercerita strateginya kayak apa, kemudian kita berbagi. Nah, kita ketika mulai bisnis mesti harus menundukkan kepala, merendahkan hati kita supaya kita bisa mendengarkan, bisa menyerap ilmunya dengan membuka pikiran dan hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang baru. Yang jadi problem ketika kita sudah bahasanya mastah ya, sudah senior, sudah merasa pintar segalanya, terus kemudian enggak pernah mendengarkan kan, enggak ingin mendengarkan masukan dari orang lain, ilmu orang lain, itu kan lebih susah ya. Misalkan kita sudah punya pengalaman tentang Facebook Ads, kita merasa nggak perlu belajar dari orang lain. Nah, itu menurutku nggak tepat juga ya. Walaupun nggak relevan, kadang-kadang kita nggak relevan, tapi menurutku nggak tepat juga ketika kita memulai bisnis, terus kemudian kita sudah jadi mastering di situ, terus kemudian kita nggak mendengarkan atau nggak belajar dengan orang lain. Seperti saya ini, walaupun fokusnya ke Facebook Ads, saya sering dan selalu belajar ke orang lain,
mungkin bisa jadi ke yang lebih senior, bisa juga ke orang yang lebih junior dari saya yang punya pengalaman dan perspektif yang berbeda. Orang yang punya perspektif yang berbeda itu memberikan wawasan yang lain, cara pandang yang baru ya. Kita seringkali terjebak pada perspektif kita sendiri, dimana ketika kalau kita memulai bisnis itu selalu pakai mazhab kita ya. Kalau gak mazhab kita itu salah gitu. Nah, saya mulai terbuka untuk menerima masukan, mulai belajar dengan orang lain itu dari day one, hari pertama, karena saya tidak dibesarkan tiba-tiba nggak ada siapa istilahnya berguru pada orang atau bahkan kita ngajari orang lain, itu bukannya ilmunya malah berkurang, itu malah makin bertambah ya. Makanya kita sering berusaha sharing-sharing supaya ilmu kita bertambah dan kita terpacu untuk belajar ya. Sebagai guru kita harus terpacu untuk belajar hal yang lebih, karena kalau kita nggak belajar pasti kita akan akan tertinggal dengan orang yang lain, orang yang lebih senior, yang lebih gesit, lebih cepat belajarnya gitu. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain silahkan. Silahkan teman-teman, monggo. Pertanyaannya banyak banget ya di sini nih, banyak di telegramnya ya. Mas Ferdi Sudiar, tips keluar dari Learning Limited dengan budget receh. Ini Mas Ferdi bertanya tentang budgeting di Facebook pastinya ya. Kalau di Google ya mohon maaf, saya jawab perjawaban yang lain. Kalau kita keluar dari Learning Limited dengan budget yang receh itu gimana sih? Pastiin CPA-nya itu CPA-nya murah ya. Ini bercanda. Bercanda. Jadi kalau kita mau targeting supaya learning base-nya dapat, langsung ke link klik ya. Nanti Learning Limited-nya nggak akan ada ya, konversinya langsung 100 gitu ya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menghindari Learning Limited? Kita ukur CPA-nya kita berapa. CPA-nya misalkan 20.000, maka pastikan budgetnya minimum 20.000 dikalikan 10 atau 200.000. Itu akan memberikan kita konversi 10 per hari. Kalau kita 10 per hari, setidaknya berpotensi untuk mendapatkan konversi 50 per week atau selama 7 hari gitu Mas. Nah, 200.000 aku pikir bukan hal yang berat ya kita jalaninya. Biasanya kita budgetnya juga gede-gede kan teman-teman kan. Terus kemudian apakah kita memulai iklan pertama kali budgetnya 200.000? Enggak juga, kita bisa mulai dari 20.000, 50.000, 100.000. Selama itu konversinya bagus, maka kita bisa naikkan budgetnya. Mas Mainul Yahid, ini tes lagi? Enggak Mas, ini udah kecanduan. Udah kecanduan. Oke, ada pertanyaan lagi. Video dan suara sekarang bagus Om Yoyo, jos gandos. Nah ini aku coba ya. Oke, biasanya ini suka ngadat ya, koneksi kayaknya. Kok putus suaranya, jaringan jelek apa ya? Nah ini jaringannya memang kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek ya. Mas, kalau memulai usaha itu mengurus izin dulu atau memulai jualan aja dulu? Nah, ini bagus pertanyaan. Kalau mau memulai usaha, itu usaha dulu, jualan dulu. Karena kita bisnis online ya, tidak perlu izin usaha, bikin PT, SIUP, TDP, dan kawan-kawan. Yang penting kita mulai dulu aja ya, kayak sebelah ya, memulai dulu aja. Kenapa memulai dulu aja? Takutnya segala sesuatunya itu disiapin, terus kemudian bisnis modelnya kita belum ada yang proven, nah itu kan buang-buang duit ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya, kalau bisnis kita sudah oke, baru kita mulai ke perizinan. Kita bikin PT atau CV. Mbak Kira Nasarnya, iya mulai kecanduan ini Mbak. Tadi udah mau tidur, bangun lagi. Cara cari ide produk gimana Om? Nah, ini pertanyaan keren banget nih Mbak Mas Dita Fitriantoro. Semoga Mas ya ini ya. Kalau Mbak mohon maaf ya. Cara cari ide produk gimana Om? Saya biasanya ke facebook.com/ad/
library ya. Di situ kita ketik kita suka apa, niche-nya ya, beauty, kecantikan dan lain-lain. Nanti akan muncul iklannya kompetitor. Ketika kita ketemu iklan kompetitor, cek apakah iklan itu sudah berjalan sebulan, 2 minggu gitu. Kalau sudah jalan sebulan, insya Allah produknya winning gitu ya. Tinggal di modifikasi landing page-nya, ad copy-nya dan back end-nya gitu. Kemudian Mbak Kirana, Mas kalau udah gede pakai PT. Ya kalau udah gede mendingan pakai PT supaya kita perpajakannya lancar, jaya gitu ya. Kita ke YouTube, Mas Kal Hanafi, mungkin ping internet kurang stabil Mas. Jadi oh ya di ping ya. Ini gimana kalau pakai Mac ngepingnya? Bisa dibantu di posting ya. Ya kayaknya harus di ping ya supaya stabil. Mas Iza Asra ya, mohon maaf. Kebetulan tiap hari ada launch produk baru. Gimana ya Mas cara iklanin banyak sekali dengan efektif dan efisien? Nah aku kalau fashion itu launchingnya cuma seminggu sekali Mas. Jadi setiap hari Senin ya. Jadi karena Senin jadinya seminggu persiapannya cukup rapi. Kalau setiap hari wah capek kita. Nah ini kalau teman-teman ngiklan, aku saranin iklannya kayak tadi video saya sebelumnya ya, menggunakan PPE dulu supaya kita ketemu produk-produk yang winning ya, produk-produk yang winning. Kalau kita nggak iklan PPE langsung konversi itu biasanya susah, biayanya mahal. Kemudian Mas Hanafi, Mas tanya kalau iklan terkadang ada komentar yang menjatuhkan padahal beda produk. Kalau komentar tersebut disembunyikan, dihapus, apakah mempengaruhi kinerja iklan, Mas? Nah, aku seringnya kalau ada negatif komen, pertama kita perbaiki diri apakah kita mungkin ada yang kurang gitu ya. Yang kedua, kita berusaha menjawab, jangan tidak perlu kita hapus ya atau di-hide ya. Kalau mau di-hide ya mending di-hide daripada dihapus. Kalau dihapus biasanya mengurangi kinerja. Tapi kalau di-hide pun nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin kalau itu berhubungan dengan produk kita harus jawab dengan baik gitu. Pasti audien akan membaca dan melihat ini oke kok gitu. Mas Sahib Ashari ya. Mas FB sekarang seringnya disable dan sering error. Kenapa ya? Nah, ini terkait dengan pemilihan presiden di Amerika ya. Kemarin tuh ketika pemilihan presiden di Amerika, Facebook meningkatkan pengetatan terhadap iklan akun baru, akun yang berpotensi berbau politik di pause. Nah, sekarang alhamdulillah udah agak lumayan lancar ya, sudah agak lumayan friendly ya. Teman-teman mulai bikin akun lagi, bikin akun BM lagi. Kemudian kalau PPE bisa tahu bagus atau enggak itu dari apanya Mas? Dari sales atau komen? Oke, Mas Iza, cara untuk melihat kalau kita testing banyak, ad banyak, kita hanya lihat kalau PPE hanya melihat cost per post engagement-nya ya. Selama itu paling murah ya, kalau di Indonesia mungkin di bawah 100, itu yang bisa dilanjutkan ke tahap konversi gitu Mas. Ke Instagram. Mas Uris, Mas, cara mengatasi orderan yang dari awal sudah banyak tapi seiring berjalan waktu kok orderan menurun gimana? Ini kita analogikan kalau produk yang udah mendekati saturated ya, semua orang udah ngiklan, semua orang tahu produknya, kemudian banyak orang sudah melakukannya. Nah, selalu bisnis atau produk itu memasuki kurva S ya, dari awal mungkin pelan naik, dia akan masuk ke fase peluruhan atau menurun. Ketika kita udah masuk ke fase menurun, maka kita harus memulai atau mencari produk-produk baru yang nantinya akan booming kembali. Itu siklusnya kayak gitu. Nah, siklusnya kapan sih? Tergantung ya. Siklusnya bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Kalau brand itu biasanya cukup lama ya, setahun, 2 tahun itu bisa. Tapi kalau produk elektronik dari Cina itu 3 bulan itu udah game over. Kemudian bikin produk baru, produk berjalan kira-kira 1 bulanan. Nah biasanya kalau satu bulan ya, kalau produk umum biasanya umurnya memang segitu Mas. Gitu. Mas tolong diulangi yang cek apa di Facebook untuk cek iklan komputer ya. Oke Mas, Besan itu facebook.com/ads
ads/library ya gitu. Post per engagement ya. Oke, ini gimana ceritanya? Kemudian berikutnya Mas, cara mengatasi CPR yang mahal gimana Mas? Saya lagi terjebak di CPR yang hasilnya 2 kali lipat dari KPI saya, sudah diutak-atik belum bisa murah lagi, minta tolong. Nah, ini kita mulai dari zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out itu apa sih sebenarnya? Zoom in itu melihat lebih ke detailnya, misalkan ke placementnya. Bisa melihat Facebook ada 3, ada 4 ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada Audio Network, ada Messenger. Nah, kita lihat zoom in, mana yang placement itu paling konversinya bagus. Kemudian kita zoom in kembali umurnya itu yang mana yang paling konversi. Kita misalkan jualan fashion, produk-produk wanita biasanya umurnya di antara sekian dan sekian gitu pasti ada. Nah, kita cari zoom in, namanya zoom in. Kemudian targetingnya, interestnya ya, kita lihat interestnya mana yang konversi. Jangan-jangan konversinya itu satu interest aja, yang lain cuman membuang-buang duit ya gitu. Kemudian Mas Yus ya, Mas, untuk testing produk baru bagusnya berapa hari dan size audience yang dipakai ideal berapa? Aku biasanya 3 hari baru kita putuskan ini winning apa enggak. 3 hari testing, kemudian setelah 3 hari kita evaluasi. Kemudian size audiensnya biasanya minimal ya 1 juta ya, 1 juta untuk winning, interest winning ya. Jadi kalau kita ngetes, carilah interest yang winning. Izin nanya Mas Yoyo, sebelum memulai bisnis di dunia e-commerce, apakah menghitung BEP, break even point-nya terlebih dahulu sebelum memulai? Bener sekali Mas, kita dokumennya lengkap sekali, perhitungannya. Mungkin teman-teman pernah melihat saya bikin sheet ya, sheetnya itu ada sekitar 1 rem gitu ya. Ketika kita bikin brand baru tuh, kalau di print 1 rem ya. Nah, kita melihat banyak sekali parameter seperti audience size, kemudian sales-nya, kemudian market cap, market share-nya kita berapa, kurang lebih seperti itu. Mas, saya mau tanya, minimal database LTV itu berapa? Kalau tidak salah itu 100 ya, kemudian stabil lumayan itu 500, terus kemudian paling stabil minimal 1000 gitu. Tapi data yang requirement-nya kalau tidak salah 100. Oke, Mas Ainul yakin kalau mau iklan produk minimal profit produk berapa yang harus diiklankan Mas? Biasanya 100.000 Mas, 100.000. 100.000 itu udah lumayan. Mas, cara menggiring pembeli ke Shopee gimana yang efektif? Aku nggak nyaranin teman-teman giring market kita ke Shopee. Aku saranin lebih ke website kita sih sebenarnya. Tapi kalau sudah deal pembayarannya bisa diarahkan ke Shopee gitu. Kemudian Mas Erzaid Official, matur nuwun sangat ilmunya nggih, sami-sami. Mas, saya kemarin pakai LTV LA budget 200.000 nggak jalan sama sekali padahal sudah di approve. Nah, ini nggak jalan bisa banyak hal. Yang pertama karena placementnya itu mahal banget, audiensnya mahal banget sehingga nggak muncul di persaingan kita. Yang kedua, banyak hal ya. Kalau LTV LAA itu harusnya masuk ya, kecuali kalau LTV aja terus nggak dibikin LAA, nah itu bisa jadi audiensnya terlalu kecil ya. Tapi kalau LA kan dia harusnya gede ya, sekitar 1 juta 2 juta ya cukup gitu. Kemudian Mas Andi Arif Ramadan, Mas mau nanya ya, very bisnis pakai NIB bisa nggak? Bisa. Salahnya tanya bisa nggak? Bisa ya kan. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini dari Mas Hanafi tadi ya, kalau kita ada komentar yang jelek itu kira-kira gimana sih? Kita biarin aja atau kita respon? Aku saranin respon sampai customer yang komplain itu bener-bener bisa jawab ya, bener-bener mau
menerima jawaban kita, atau misalkan customer itu dipuaskan dengan jawabannya, customer yang lain akan confirm, oh iya ini customernya memang, customer service-nya memang responsif gitu ya, responsif. Kemudian ke IG, Mas Yoyo, kapan saat iklan kita menggunakan konversi? Kita akan menggunakan konversi kalau testing iklan kita itu oke ya, testing kita itu working. Kalau nggak working, ya jangan. Jadi kita testing dengan PPE dulu. Kalau misalkan CPPE-nya murah, baru ke konversi. Kemudian Mas Gria Sopa ya, Tokopedia dan Shopee untuk yang jualan fashion hijab lebih recommended yang mana? Aku ke Shopee, nomor 2 ke Tokopedia. Ke Shopee dulu. Kenapa? Memang mereka audiennya kebanyakan cewek ya. Kemudian Mas Willy, kalau udah terlanjur jualan di Shopee untuk menggiring ke website sendiri, itu caranya gimana Mas? Ya kita ngiklan di Facebook, linknya pakai website kita. Nanti kemudian customer pesan itu menggunakan CTWA atau short form ya, atau long form gitu, tergantung terserah kita gitu. Kemudian kalau customer sudah closing, sudah ngirim datanya, Kak ini mau check out menggunakan Shopee atau menggunakan website kita atau kita kirim sendiri. Nah biasanya customer memilih Shopee karena memang lebih murah atau COD-nya lebih murah. Mas Alvi Nesta, gimana kabarnya Mas Yo? Alhamdulillah Mas. Mas Zaid, untuk produk premium cara mulai ads-nya pripun nggih, brand awareness dulu atau langsung konversi? Sama ya, saya PPE dulu ya, mungkin nggak sampai brand awareness. PPE dulu untuk ngetes paling murah siapa. Kalau yang murah ad-nya itu maka kita pakai. Habis itu langsung ke iklan konversi. Mas, cara ngatasi akun bisnis yang disable gimana? Bikin lagi. Pastinya nomor 1 APL, kemudian kita chatting dengan Facebook. Apa sih problemnya gitu ya, kita minta penjelasannya. Kalau sudah minta penjelasan ternyata itu final ya, kita lain hari chat lagi minta apel lagi, siapa tahu orangnya beda ya. Kemudian yang kedua kita pelajari apa sih yang menyebabkan mereka nggak approve gitu ya. Nah kita pelajari, habis itu kita nggak ngulangi lagi. Berikutnya move on, menyiapkan BM baru. Kemudian Mas berubah, Mas konten untuk iklan Facebook bagusnya bagaimana? Iklan yang bagus itu konversi dan lama iklannya. Caranya melihatnya gimana? Lihat ke facebook.com/ads kemudian /library. Itu akunnya IP-nya bagus-bagus. Kemudian Mas Mukti Karida ya, Om Yoyo Gurunda sehat selalu. Terima kasih Mbak. Kemudian Mas Naufal Wafi, Mas spesifikasi hosting untuk website dan landing page yang minimal biar optimal gimana sih? Saya biasanya kalau RAM-nya 4 GB, tapi biasanya saya pakai 32 atau 64. 4 GB pun cukup RAM-nya ya. Kemudian core-nya itu kalau bisa 16 tapi 4 pun oke ya. 2 atau 4 itu oke. Kemudian Mas Muhammad Iqbal, Mas mau tanya rumahnya sampai di mana? Rumahnya di Perum Laguna Spring ya, di Jalan Wonosari. Kemudian Mas Samsir, untuk pemula pakai akun personal apakah aku pakai langsung pakai BM? Aku saranin langsung pakai BM. Business Manager ya. Mas sumber belajar panjenengan teng pundi dari YouTube. Benar dari YouTube. Kemudian Mas Erlan Prima, Mas cara mengaktifkan kembali Google Business yang ditangguhkan gimana? Kalau ditangguhkan bikin baru aja. Kemudian biasanya kita bisa telepon ya ke Google supaya akun bisnis kita bisa kembali, karena mereka kan punya call center juga ya. Kemudian email ya pastinya ya, tapi biasanya lama. Mas kalau kita iklan di luar negeri, analis utama apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah sama, kalau kita konversi CPPE, cost per post engagement. Kemudian yang kedua CPC ya, kalau di luar negeri biasanya kalau di US rata-rata 15.000 20.000. Kemudian CTR click through rate minimal 1,5%. Kemudian CPA ya, CPA itu ya tergantung produknya ya, harganya ya gitu. Itu di IG udah habis, kembali ke
YouTube Mas Hanafi ya, retargeting idealnya berapa hari ya Mas? Retargeting itu selama iklannya jalan kita retargeting terus gitu. Tapi kita lihat size-nya ya. Biasanya saya mulai dari ketika sudah 1000 2000 itu udah mulai retargeting. Kemudian Mas Arbesan, Mas buat landing page yang oke menurut Mas pakai website apa gitu? Saya pakai WordPress, kemudian pakai Elementor, kemudian pakai plugin ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sepertinya udah habis pertanyaannya. Thank you banget, semoga bermanfaat pada malam hari ini. Terima kasih, atur nuwun. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya kalau ada. Jika tidak ada, saya cukupi sekian. Terima kasih.